Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah perjalanan Warijan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini membuat suasana menjadi semakin mencekam, terutama ketika Pak Kuwu menambahkan bahwa beberapa warga mulai kehilangan keberanian untuk keluar rumah saat malam tiba. Takut akan kejadian yang tidak diinginkan. Dusun Wiji kini berada dalam kondisi yang penuh tekanan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Lalu, siapakah calon dari kepala desa dari dusun ini, Pak? Tanya Warijan dengan wajah yang terlihat sangat serius kala itu. Pak Kuwu pun menghela nafas panjang mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh Warijan. Gambaran di wajahnya mengatakan jika Pak Kuwu ragu untuk menceritakan tentang siapa sosok calon lurah dari dusun tersebut. Namun, dengan harapan jika Warijan akan dapat membantu mereka, Pak Kuwu pun mengatakan jika calon kepala desa dari dusunnya adalah anaknya sendiri yang bernama Sumantri. Dan saat ini Sumantri sedang berjuang melawan penyakit anehnya yang sudah lebih dari 1 bulan belakangan ini dideritanya. Pak Kuwu melanjutkan ceritanya dengan nada suara yang berat, seolah menanggung beban besar. Menurutnya, Sumantri mulai menunjukkan gejala aneh tidak lama setelah penetapan dirinya sebagai calon kepala desa. Awalnya ia hanya merasa lelah yang tidak biasa, tetapi kondisi itu dengan cepat memburuk dan dalam waktu singkat Sumantri mengalami demam tinggi yang tidak kunjung reda meskipun sudah diberikan pengobatan dari tabib maupun dokter. Yang lebih mengkhawatirkan adalah perubahan fisik dan perilaku Sumantri. Tubuhnya yang sebelumnya kuat dan sehat kini tampak lemah dengan kulit yang mulai terlihat pucat dan seperti mengering. Matanya seringkali merah seperti kurang tidur dan ia kerap mengigau menyebut nama-nama yang tidak dikenali, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak kasat mata. Kadang-kadang Sumantri mendadak berteriak ketakutan di malam hari, mengatakan bahwa ia melihat sosok bayangan besar yang mendekatinya dengan niat jahat. Pak Kuwu juga menyebut bahwa keadaan ini bukan hanya mengganggu fisik Sumantri, tetapi juga mempengaruhi semangat warga dusun. Mereka mulai meragukan kemampuan Sumantri untuk menjadi kepala desa jika penyakit anehnya terus berlanjut. Beberapa bahkan berbisik bahwa kondisi Sumantri adalah akibat dari kutukan atau serangan gaib dari pihak-pihak yang tidak ingin ia terpilih. Yang paling membuat Pak Kuwu resah adalah sebuah mimpi yang dialaminya beberapa malam lalu. Dalam mimpinya ia melihat Sumantri terikat di sebuah pohon besar yang terletak di pinggir dusun, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam menyeramkan. Sosok-sosok itu seolah-olah sedang menghisap energi kehidupan dari tubuh Sumantri. Sementara anaknya hanya bisa merintih kesakitan tanpa mampu melepaskan diri. Setelah mimpi itu, Pak Kuwu semakin yakin bahwa penyakit Sumantri bukanlah penyakit biasa, melainkan hasil dari serangan gaib yang dilancarkan untuk menjatuhkannya. Namun sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas dusun Wiji, ia merasa tidak bisa meninggalkan tugasnya begitu saja untuk sepenuhnya merawat Sumantri. Itulah sebabnya ia membutuhkan bantuan dari seseorang seperti Warijan yang memiliki kemampuan lebih untuk menghadapi hal-hal gaib. Pak Kuwu kemudian meminta kepada Warijan dengan harapan bahwa ia dapat membantu menemukan penyebab dari semua gangguan ini, terutama apa yang sebenarnya menyerang Sumantri. Menurutnya, jika kondisi Sumantri tidak segera membaik, bukan hanya anaknya yang akan kehilangan nyawa, tetapi juga dusun Wiji akan kehilangan kepercayaan dan harapan mereka untuk bisa bangkit melawan ketidakadilan yang mereka rasakan. Tanpa banyak basa-basi, Warijan pun langsung menyatakan kesediaannya untuk membantu mengobati Sumantri dan juga mengusir energi gelap yang menyelimuti dusun Wiji. Dan saat itu juga, dia minta untuk melihat kondisi Sumantri yang kala itu sedang terbaring lemah.
Pak Kuwu pun merasa lega mendengar kesediaan Warijan membantu. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera membawa Warijan ke dalam rumah untuk melihat kondisi Sumantri. Langkah-langkah mereka terasa berat di tengah suasana rumah yang sunyi, hanya diiringi oleh suara desah nafas Sumantri yang terdengar dari ruangan dalam. Ketika Warijan masuk ke kamar tempat Sumantri terbaring, ia langsung merasakan hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti ruangan itu. Lampu di dalam kamar redup, meskipun ada cukup penerangan di luar rumah. Tubuh Sumantri yang tergeletak di atas kasur tampak sangat lemah. Kulitnya terlihat pucat kekuningan dengan lingkaran hitam yang jelas di sekitar matanya, memberikan kesan bahwa ia sudah sangat kelelahan secara fisik dan mental. Warijan mendekat, lalu memusatkan konsentrasinya untuk membuka mata batinnya. Saat itu ia segera merasakan kehadiran energi gelap yang sangat kuat. Energi tersebut tampak berputar-putar seperti kabut hitam pekat, melingkupi tubuh Sumantri dan menekan aliran energinya. Tidak hanya itu, Warijan juga melihat beberapa bayangan samar bergerak-gerak di sudut ruangan, seolah-olah mengawasi dan menjajah agar energi gelap itu tetap berada di sana. Sumantri membuka matanya perlahan ketika merasakan keberadaan Warijan di dekatnya. Tatapannya kosong, seolah kehilangan kekuatan untuk berbicara. Namun ia tampak berusaha menggerakkan bibirnya untuk mengatakan sesuatu. Warijan memegang tangannya dengan lembut, lalu berkata, "Tenang mas, saya di sini untuk membantu. Tidak ada yang perlu kau takutkan lagi." Sumantri mengangguk pelan dan matanya kembali terpejam, menunjukkan betapa lemahnya kondisinya. Warijan kemudian meminta segelas air kepada Pak Kuwu. Ketika air itu diberikan, ia mulai merapal doa dan mantra untuk memberi air tersebut energi murni yang ia miliki. Setelah selesai, ia menyentuhkan air itu ke kening Sumantri sambil terus memusatkan energinya untuk menyingkirkan sebagian tekanan energi gelap yang menyelimuti tubuh pemuda itu. Dalam proses itu, Sumantri menggeliat pelan, seperti merasa sedikit lega. Warijan memanfaatkan momen ini untuk membaca lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Ia segera mendapati bahwa energi gelap tersebut bukan hanya hasil serangan biasa, tetapi adalah santet yang sangat terarah dan mematikan, yang dikendalikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan tinggi dalam ilmu hitam. Kutukan itu dirancang untuk melemahkan tubuh dan jiwa Sumantri secara perlahan, hingga ia benar-benar tidak mampu bertahan. "Ini bukan penyakit biasa. Ada kekuatan jahat yang sengaja dikirimkan untuk menghancurkan anak sampean. Aku akan membantu mengatasinya, tapi ini akan memakan waktu, dan selama itu aku membutuhkan dukungan dari warga dusun, terutama doa-doa mereka untuk melindungi kita dari serangan lanjutan," ujar Warijan dengan mantap. Pak Kuwu mengangguk, meskipun wajahnya tampak tegang. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya untuk menyelamatkan Sumantri, tetapi juga demi keselamatan seluruh dusun Wiji dari ancaman yang lebih besar. Dengan segera Warijan pun mengeluarkan keris yang kini selalu ada bersamanya. Setelah memanggil sosok gaib yang menghuni keris tersebut, Warijan pun langsung berkomunikasi secara batin dengan sosok Brajamusti yang sudah berada dalam luar keris tersebut. Dengan cepat Warijan meminta sosok makhluk bertubuh tegap itu untuk menjaganya selama dia menangani proses pengobatan Sumantri. Ketika Warijan mengeluarkan keris yang menjadi tempat bersemayamnya sosok gaib Brajamusti, suasana di dalam kamar seketika berubah. Energi yang semula terasa menekan mulai terpecah oleh kekuatan dari energi Brajamusti yang muncul dengan kehadirannya. Wujud Brajamusti yang bertubuh tegap dan memancarkan aura kekuatan yang kokoh berdiri di sisi Warijan, siap menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Sementara itu Warijan mulai mempersiapkan ritual pemurnian. Dengan hati-hati ia menyentuh tubuh Sumantri, terutama di daerah kepala, dada, dan perut yang merupakan titik utama di mana energi gelap itu bersarang. Ketika Warijan memulai pembacaan mantra, kabut hitam yang melingkupi tubuh Sumantri mulai bergerak dengan gelisah, seolah-olah merespon ancaman yang datang dari energi tapak geni milik Warijan. Tidak lama kemudian terdengar suara gemuruh kecil, tanda bahwa kekuatan di balik kutukan itu mulai melawan. Brajamusti langsung bergerak cepat, membentengi ruangan dengan pancaran energi dari tubuhnya yang besar. Di saat yang sama, ia menepis bayangan-bayangan gelap yang mencoba memasuki kamar. Tubuhnya bersinar seperti bara api yang membakar, membuat makhluk-makhluk gaib tersebut mundur dengan cepat. Proses pemurnian berlangsung semakin kuat.
Warijan mencurahkan seluruh energinya untuk menurunkan kekuatan yang bersarang di tubuh Sumantri. Perlahan, kabut hitam itu mulai terpecah, terdorong keluar oleh energi Pancawara. Sumantri mulai terlihat lebih tenang, nafasnya yang semula berat kini menjadi lebih teratur. Namun tiba-tiba suara menggelegar terdengar dari luar rumah. Sebuah energi besar mencoba menerobos perlindungan Brajamusti, membawa ancaman baru yang lebih besar. Brajamusti segera meningkatkan kekuatannya, menahan serangan tersebut sambil terus mengeluarkan energi yang besar. Sementara itu Warijan terus merapal ajian untuk mengeluarkan energi hitam yang ada di dalam tubuh Sumantri. Walau belum semahir sang guru dalam menggunakan energi dari ajian Sindung Geni, tapi Warijan mampu mengendalikan energi yang merubah debu menjadi butiran panas yang siap menyerang energi gelap tersebut. Sumantri menggeliat pelan, lalu membuka matanya dengan lemah, namun pertempuran belum selesai. Warijan bangkit menatap Brajamusti yang masih menahan energi liar yang hendak menyerang mereka. Dengan segera Warijan pun melepas sukmanya karena dia lebih leluasa bertarung ketika sedang meraga sukma. Kemampuan Warijan yang semakin meningkat karena sebelumnya telah diberi energi Pancawara oleh Widanu pun dengan mudah dapat meraga sukma. Sukmanya yang telah terpisah dari tubuh fisiknya segera melesat dan menyerang energi gelap itu bersama Brajamusti hingga terciptalah suara dentuman yang sangat keras. Setelah dapat memastikan energi hitam yang berasal dari sosok makhluk gaib berilmu tinggi itu hancur, Warijan pun kembali ke tubuhnya dan langsung membuat pagar gaib untuk melindungi Sumantri dan juga rumah Pak Kuwu. Selesai membuat pagar gaib, Warijan pun memberi air minum kepada Sumantri yang sudah mampu membuka kedua matanya. Dibantu oleh dua pemuda bernama Kuncoro dan Tarmuji, Sumantri pun akhirnya mampu meneguk air yang berisikan energi murni milik Warijan. "Sepertinya kita harus menyerang makhluk yang mengirimkan energi hitam ini, Jan," ujar Brajamusti sambil menatap ke arah Warijan. "Jangan tergesa-gesa, Braja. Sebaiknya kita menunggu saja. Sepertinya mereka akan terus menyerang kita karena mereka harus menyingkirkan Sumantri," balas Warijan melalui batinnya. Perlahan tapi pasti kondisi Sumantri pun terlihat mulai membaik. Warijan yang merasa yakin jika tidak ada lagi sosok makhluk gaib yang bersarang dalam tubuh Sumantri itu, meminta Pak Kuwu untuk memberikan ramuan tradisional untuk membantu memulihkan kondisi tubuh Sumantri. Sementara itu Brajamusti terlihat terus mengamati dan menjaga rumah Pak Kuwu. Dia yang setuju dengan apa yang dipikirkan oleh Warijan pun terus waspada untuk mengantisipasi serangan yang kemungkinan besar akan datang. Ketika malam tiba, kondisi Dusun Wiji pun terasa lebih tenang. Aura mistis yang sebelumnya terasa sangat mengganggu seakan pergi dan tidak terasa lagi. Sementara itu Sumantri pun sudah dapat duduk dan berbincang bersama keluarganya serta beberapa orang yang dengan setia terus mendukungnya. Walau kondisi sudah kembali normal, namun Warijan memberitahu kepada semua orang yang ada di rumah Pak Kuwu untuk terus waspada. Dia yakin jika serangan itu akan kembali datang dan akan lebih dahsyat lagi. Dan benar saja apa yang telah dipikirkan oleh Warijan pun datang. Brajamusti yang awalnya terlihat tenang pun mulai gelisah dan memberitahu Warijan jika ada gelombang energi besar yang datang ke arah mereka. Warijan pun segera meminta izin untuk menggunakan salah satu kamar yang ada di rumah itu. Dia berpesan kepada Pak Kuwu untuk menjaga tubuhnya karena dia merasa jika serangan gaib itu kembali datang. Tanpa berlama-lama, Warijan pun langsung duduk bersila di kamar milik Sumantri. Dengan ketenangan yang sudah terasa, Warijan pun kembali meraga sukma untuk menghadapi serangan dari makhluk gaib yang datang semakin dekat. "Kita dikepung, Jan," ujar Brajamusti sambil menunjuk ke bagian arah yang menjadi datangnya sumber energi hitam itu. "Jumlahnya sangat banyak dan sepertinya ini akan menjadi pertempuran gaib yang besar." Ibu Brajamusti yang terlihat tampak khawatir kala itu. Beberapa saat kemudian Warijan dan juga Brajamusti pun mulai menghindari kilatan-kilatan cahaya yang datang menyerang ke arahnya. Tidak main-main, kala itu jumlah makhluk gaib yang datang sangatlah banyak. Walau kekuatan mereka tidaklah cukup besar. Kilatan cahaya terus menghujani Warijan dan Brajamusti, memaksa keduanya bergerak cepat untuk menghindar. Warijan menggunakan kelincahan fisiknya dan aura pelindung dari energi Pancawara, sementara Brajamusti dengan tubuh besar dan penuh kekuatan berdiri kokoh melawan serangan-serangan itu. Meski makhluk-makhluk gaib yang menyerang tidak memiliki kekuatan besar secara individu,
Tapi jumlah mereka yang sangat banyak membuat situasi menjadi semakin menantang. Di tengah hujan serangan, Brajamusti memutuskan untuk mengambil kendali atas perlawanan tersebut. Dengan sekali hentakan kakinya, ia mampu memancarkan gelombang energi besar yang menyeruak ke segala arah, membuat sebagian makhluk gaib terpental dan lenyap. Namun seolah tidak ada habisnya, gelombang serangan baru segera menggantikan yang telah tumbang. Kita harus menemukan sumbernya. Kekuatan yang mengendalikan makhluk-makhluk gaib ini, Jan. Aku yakin makhluk-makhluk ini hanyalah boneka. Mereka dipanggil oleh sesuatu yang memiliki kekuatan besar. Seru Brajamusti di tengah pertempuran gaib yang semakin sengit itu. Warijan yang sibuk menghindari kilatan-kilatan yang mengincarnya, memahami maksud Brajamusti. Sambil melompat menghindari serangan lain, ia membuka indera batinnya lebih lebar, mencoba menelusuri jalur energi yang menghubungkan makhluk-makhluk ini dengan pemanggil mereka. Sekejap kemudian ia merasakan sesuatu. Di salah satu sudut dusun, di balik keruntuhan sebuah lumbung tua, ada energi besar yang terasa seperti pusat kendali dari kekacauan ini. Warijan segera memberi tanda kepada Brajamusti melalui pikirannya. Di sana Braja, sumber kekuatan itu berasal dari arah sana, balas Warijan sambil menunjuk ke sebuah arah. Tanpa ragu mereka berdua melesat menerjang kerumunan makhluk gaib yang terus menyerangnya dengan membabi buta. Warijan menggunakan ajian Sindung Geni yang menciptakan bola api kecil yang cukup untuk membuat celah di antara musuh. Sementara itu Brajamusti dengan kekuatan fisiknya yang dahsyat melibas setiap makhluk yang mencoba menghalangi jalan mereka. Saat mereka mendekati lokasi sumber energi, tekanan di sekitar mereka semakin terasa berat. Udara menjadi lebih panas dan suara-suara aneh seperti bisikan gaib yang menyeramkan mulai memenuhi telinga mereka. Di depan mereka terlihat sosok kakek tua yang duduk bersila dikelilingi banyak sesajen dan terus merapalkan mantranya. Akan tetapi belum sempat Warijan dan Brajamusti menyerangnya, tiba-tiba saja muncul makhluk gaib dengan kekuatan besar yang setara dengan kekuatan Brajamusti. Tidak hanya satu, tetapi 3 sosok makhluk dengan wujud ular hitam datang menyambut Warijan dan Brajamusti. Jebakan, gumam Warijan dalam hatinya. Walau sempat berharap kedatangan Widanu, tapi akhirnya Warijan menyingkirkan pikiran itu karena dia meyakini dia harus menghadapi semua cobaan yang menghalanginya seorang diri. Karena laku lampa itu memang bertujuan untuk melatih keseimbangan dan keilmuan yang telah dimiliki oleh Warijan. Belum sempat Warijan menghadapi ketiga sosok ular hitam yang memancarkan energi sangat kuat itu, tiba-tiba saja dari arah lain muncul gelombang energi yang lebih besar lagi ke arah mereka. Warijan dan Brajamusti pun langsung meningkatkan energi perlindungan dan bersiap dengan ajian-ajian yang mereka miliki. Gelombang besar dari sosok makhluk gaib yang datang ke arah mereka itu terasa semakin mendekat. Dan beberapa detik kemudian, gelombang energi tersebut langsung menghantam tubuh Warijan dan juga Brajamusti. Akan tetapi gelombang energi yang sangat besar itu tidak sedikit pun melukai tubuh mereka. Akan tetapi energi besar itu langsung menggulung ketiga sosok ular penjaga yang sedari tadi bersiap untuk menyerang Warijan dan juga Brajamusti. Paman, apa ini benar-benar dirimu? Gumam Brajamusti dalam hati. Dasar makhluk rendahan kau Braja, terlalu banyak berpikir dan memperhitungkan kekuatan lawan. Lihat ini, aku akan memusnahkan 3 cacing itu. Seru sosok yang tidak lain adalah Condrowongso. Bagaimana bisa dia datang ke tempat ini Braja? Tanya Warijan penuh keheranan. Cepat kalian urus kecoa-kecoa busuk itu, biar aku yang akan menghadapi cacing-cacing hitam ini. Seru sosok Condrowongso yang memang memiliki kekuatan sangat besar itu. Mendapat bantuan dari Condrowongso, Warijan dan Brajamusti pun langsung menyapu makhluk-makhluk gaib yang jumlahnya semakin banyak itu. Namun walaupun begitu mereka tidak mendapatkan kesulitan saat memusnahkan makhluk-makhluk yang diperintahkan oleh sosok dukun yang masih duduk bersila di tempatnya itu. Perlahan tapi pasti Warijan dan Brajamusti pun berhasil membuat puluhan bahkan ratusan makhluk gaib tersebut musnah. Sementara itu Condrowongso masih bergelut dengan satu ular raksasa berwarna hitam kemerahan yang memiliki kekuatan paling tinggi. Condrowongso yang terlihat sangat mendominasi pertempuran pun mulai mengeluarkan kemampuannya yang sulit ditandingi makhluk gaib berwujud ular raksasa itu. Dan dengan kuku-kuku tajamnya,
Condrowongso pun berhasil memusnahkan lawan-lawannya hingga membuat sosok dukun yang memerintah makhluk-makhluk gaib itu mulai terlihat gemetar. "Jangan Ki, jangan kau habisi kakek tua itu. Biar dia hidup dan melaporkan kekalahannya kepada tuannya," seru Warijan yang membuat Condrowongso mendengus kesal. "Baiklah Raden, kalau begitu aku akan kembali ke istanaku," balas Condrowongso dengan suara yang terdengar menggelegar. Dengan gerakan secepat kilat, Condrowongso pun melesat pergi dan kembali ke istananya, meninggalkan Warijan dan juga Brajamusti yang masih diselimuti keheranan dan tanda tanya besar tentang kehadirannya. Setelah kepergian sosok Condrowongso, Warijan pun meminta Brajamusti untuk menahan sosok dukun tua itu. Sementara Warijan kembali ke tubuhnya dan menceritakan dengan singkat tentang sosok dukun yang memerintahkan banyak makhluk gaib untuk menyerang Sumantri kepada Pak Kuwu dan juga keluarganya. Dengan cepat Warijan pun membawa Pak Kuwu dan beberapa warga yang memang sedari tadi berada di rumah Pak Kuwu. Mereka ingin melihat langsung sosok dukun tersebut dan menanyakan siapa dalang dibalik sakitnya Sumantri. "Mbah Ganot, apa yang sampean lakukan di sini?" tanya Pak Kuwu dengan wajah yang mulai diselimuti oleh amarah. Dengan tubuh gemetar, sosok yang merupakan seseorang dukun sakti itu pun menjelaskan kepada Pak Kuwu, Warijan dan juga beberapa warga lainnya. Dia menceritakan jika dia memang diminta untuk menyakiti Sumantri dan menghabisinya menjelang hari pemilihan tiba. "Sekarang kembalilah dan katakan kepada Barna jika Sumantri masih hidup dan akan hadir dalam pemilihan kepala desa 3 hari yang akan datang," balas Pak Kuwu dengan tegas. "Kenapa tidak kita habisi saja orang itu, Jan? Dia itu bukan sosok sembarangan, kesaktiannya sangat tinggi dan sepertinya dia bersama orang itu tidak akan berhenti sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan," tanya Brajamusti yang berada di samping Warijan. "Anggap saja kita masih memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri, Braja," balas Warijan melalui batinnya. Malam menjelang hari pemilihan pun datang. Warijan dan Brajamusti pun telah bersiap untuk kemungkinan buruk yang akan terjadi. Namun sayangnya kabar duka datang di malam menjelang pemilihan kepala desa tersebut. Salah satu calon yang bernama Pak Barna dikabarkan meninggal dunia akibat tertabrak sebuah truk bermuatan kayu ketika dia hendak pulang dari balai desa. Entah apa yang menjadi penyebab pasti kematian Pak Barna, tapi warga dusun lanjaran mengatakan jika itu memang murni kecelakaan dan tidak ada indikasi ataupun dugaan-dugaan yang mengarah pada persaingan dalam pemilihan kepala desa tersebut. Walaupun tanpa kehadiran sosok Pak Barna, pemilihan kepala desa pun tetap dilanjutkan. Hingga akhirnya Sumantri ditetapkan sebagai kepala desa Bandungan secara aklamasi. Dan beberapa hari kemudian, sosok Mbah Ganot mendatangi rumah Pak Kuwu untuk meminta maaf atas apa yang telah dilakukan kepada Sumantri. Walau di desa sebelumnya Warijan dianggap sebagai pahlawan yang membantu warga desa, akan tetapi nasib baik kini tidak berpihak kepadanya. Sore itu ketika Warijan sampai di sebuah desa yang ada di pinggir hutan jati, tiba-tiba dia mendengar suara jeritan dari seorang perempuan yang ada di sebuah rumah di desa tersebut. Sontak saja nalurinya terpanggil untuk memberi pertolongan. Di antara rumah yang menjadi sumber suara jeritan tersebut, terdapat 2 rumah lainnya di bagian samping kanan dan 2 rumah berikutnya yang berada di bagian belakang sebelah kiri. Rumah kayu beratapkan genteng tanah itu, sebagiannya memang sudah terlihat lapuk dengan dinding yang masih menggunakan bilik bambu. Tanpa berpikir panjang, Warijan yang merasakan ada energi hitam yang berasal dari suara teriakan tersebut segera melangkah menuju rumah yang menjadi sumber jeritan tersebut. Langkahnya cepat, namun tetap berhati-hati. Matanya terus mengawasi sekitar, berjaga-jaga jika ada bahaya lain yang mengintai. Energi yang ia rasakan di sekitar rumah itu begitu mencekam, seolah sesuatu yang tidak biasa tengah terjadi di dalamnya. Ketika Warijan mendekati rumah itu, pintu bilik bambunya terlihat setengah terbuka, dan suara jeritan wanita yang tadi terdengar mulai melemah menjadi isak tangis tertahan. Sesaat ia berhenti di depan pintu, menenangkan pikirannya sebelum masuk. Ia mencoba membuka mata batinnya untuk merasakan lebih jelas apa yang terjadi. Seketika ia merasakan adanya energi gaib yang kuat bercampur dengan hawa gelap yang terasa mengancam. Dengan langkah mantap ia mendorong pintu dan masuk ke dalam rumah. Di dalam ia melihat seseorang perempuan muda tengah duduk di lantai.
Tubuhnya bergetar hebat dengan wajah penuh ketakutan. Di hadapannya seorang pria tua terbaring di atas balik-balik kayu, tubuhnya kaku dengan mata yang melotot ke langit-langit. Hawa dingin yang menusuk langsung menyelimuti Warijan begitu ia masuk. Seolah rumah itu telah berubah menjadi tempat yang dikuasai oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun ketika Warijan sudah berada di dalam rumah kecil tersebut, tiba-tiba saja tubuhnya dihantam tendangan keras yang tepat menghantam bagian dadanya. Seketika itu juga Warijan terjatuh dan memuntahkan cairan merah berwarna kental. Warijan yang tidak memiliki persiapan baik untuk bertahan dan juga menyerang, kembali mendapatkan tendangan di bagian wajahnya. Dan hal itu tentu saja membuat Warijan hampir kehilangan kesadarannya. Tidak lama berselang ketika Warijan mencoba untuk memulihkan kondisinya, tiba-tiba saja seorang perempuan muda keluar dan kembali menjerit ketakutan. Bersama dengan itu, perempuan muda dengan wajah pucat itu mulai kehilangan kesadarannya melihat tubuh Warijan yang telah berlumuran cairan merah kental tadi. Tanpa memperdulikan Warijan, sosok pria bertubuh tegap yang menyerangnya tadi pergi meninggalkannya. Namun Warijan merasa ada yang aneh dengan kepergian sosok pria tersebut karena dia mencium sebuah aroma yang menandakan jika seorang bertubuh tegap yang telah menghajarnya itu merupakan sosok gaib yang menjelma menjadi seseorang. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Beberapa warga desa datang dengan wajah penuh kekhawatiran, membawa bambu dan senjata seadanya. Melihat Warijan berada di dalam rumah, mereka langsung menunjukkan ekspresi marah dan curiga. Bagi mereka, kehadiran orang asing seperti Warijan di tengah kejadian itu adalah alasan yang cukup untuk menuduhnya sebagai penyebab malapetaka yang baru saja terjadi. Warijan yang tubuhnya masih lemah dan berlumuran darah mencoba bangkit perlahan sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Pandangannya berkunang-kunang, tetapi ia tahu bahwa situasinya semakin rumit. Dengan langkah tertatih ia mendekati dinding rumah untuk bersandar, berusaha menenangkan nafasnya. Namun amarah dan ketakutan yang terpancar di wajah para warga yang berdiri di luar rumah itu menambah beban yang dirasakannya. Salah seorang warga dengan tongkat di tangannya melangkah maju dan menunjuk ke arah Warijan dengan wajah yang terlihat sangat marah. "Apa yang telah kau lakukan di sini? Mengapa kau berada di rumah ini?" serunya dengan wajah yang dipenuhi dengan rasa curiga. Di belakangnya beberapa pria lainnya mengangkat bambu dan kayu bersiap untuk menyerang jika Warijan memberikan alasan yang tidak mereka terima. Warijan mencoba menjawab, tetapi tenggorokannya terasa kering dan rasa nyeri di dadanya membuatnya sulit berbicara. Ia hanya bisa mengangkat satu tangan, memberikan isyarat agar para warga untuk tetap tenang. Namun sikap yang ditunjukkan oleh Warijan justru membuat para warga semakin curiga. Salah satu dari mereka maju sambil berteriak, "Pasti dia terlibat dengan semua kekacauan ini. Lihat tubuhnya berlumuran darah. Siapa tahu dia sudah mencelakai orang-orang di sini," ujar pemuda tersebut. Perempuan muda yang tadi pingsan kini mulai sadar, tetapi ia tampak kebingungan dan ketakutan. Dengan suara yang lemah, ia hanya bisa menunjuk ke arah Warijan, lalu kembali menangis tanpa bisa menjelaskan apapun. Situasi semakin tegang. Warga desa yang sudah terbakar amarah karena kejadian-kejadian aneh di desa mereka mulai mengelilingi rumah itu, mendesak Warijan untuk segera keluar dan memberikan penjelasan. Meski dalam kondisi lemah, Warijan berusaha keras untuk tetap tenang. Ia mencoba membaca situasi, mencari cara untuk meredakan suasana tanpa memancing lebih banyak amarah. Namun ia menyadari bahwa dalam kondisi seperti ini hampir mustahil bagi mereka untuk mendengarkan penjelasannya. Dalam hati ia memanggil Brajamusti, berharap ada cara untuk menghadapi situasi ini tanpa pertumpahan darah lebih lanjut. Namun Warijan menyadari bahwa keberadaan Brajamusti sangat berbeda dari para perewangan milik sang guru Sudiro. Sosok-sosok seperti Kiwana Selah, Kiwana Taru, Gatra Pawira, dan Tirta Bagya memiliki kebebasan yang lebih luas dibandingkan dengan Brajamusti. Mereka tidak terikat pada sebuah wadah fisik seperti keris atau batu pusaka. Sebaliknya, mereka memiliki tempat-tempat mistis sebagai lokasi untuk mengasah kekuatan mereka sekaligus melindungi wilayah tersebut. Sebut saja Kiwana Selah, yang menetap di bukit yang merupakan rumah pertama Sudiro setelah dia kembali dari mengasah kemampuannya.
Kiwana Sela adalah penjaga spiritual yang terus memperkuat energinya melalui meditasi mendalam. Keberadaannya membawa harmoni pada bukit itu, membuatnya menjadi pusat energi positif. Begitu juga dengan Kiwana Taru, walau sosok tersebut merupakan perewangan dari seorang dukun sakti, tapi sedari dulu dia menempati sebuah air terjun besar untuk terus memperkuat dirinya dengan energi air yang deras. Ia dikenal sebagai makhluk gaib yang sangat bijaksana dan sering membantu mereka yang benar-benar membutuhkan selama mereka menghormati alam. Sedangkan Gatra Pawira yang merupakan sosok jin bertangan 4 itu memilih tinggal di sebuah hutan larangan untuk mendapatkan energi dari daerah setempat. Ia menjaga ekosistem hutan tersebut dari campur tangan manusia yang tidak menghormati keharmonisan alam. Sosoknya dikenal tangguh dan jarang menunjukkan belas kasih kepada para perusak. Sedikit berbeda dengan ketiganya, sosok Tirta Bagja sang penguasa sungai di ujung kulon itu memilih bersemayam di tubuh Sudiro dan mampu bertriwikrama baik dengan alam gaib maupun dunia nyata. Keempat sosok itu meski terikat dalam hubungan spiritual dengan Sudiro, tetapi memiliki kebebasan untuk berpindah-pindah dan menjalani kehidupan gaib mereka sesuai keinginan. Sebaliknya, Braja Musti memiliki keterbatasan karena terikat pada keris pusaka yang menjadi wadahnya, dan Braja Musti hanya dapat dipanggil dengan cara menghunus keris tersebut. Hal ini menjadikan Warijan sangat bergantung pada momen yang tepat untuk menggunakan kekuatan Braja Musti. Warga desa mulai bergerak maju mendesak Warijan keluar dari rumah dengan sikap mengancam. Salah satu dari mereka bahkan mengayunkan bambu ke arahnya, namun sebelum bambu itu sempat mengenai tubuhnya, angin kuat tiba-tiba berembus dari arah Warijan. Bambu itu terlempar jauh dan pria yang memegangnya terhuyung mundur. Tidak hanya sampai di situ, beberapa warga lainnya mulai melempari Warijan dengan batu dan senjata yang mereka pegang sedari tadi. Namun tetap saja tubuh Warijan tidak dapat tersentuh oleh serangan dari warga yang merasa kesal itu. Kejadian aneh itu pun membuat semua warga terpaku. Mereka saling memandang dengan wajah penuh kebingungan dan ketakutan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.